ya, nanti kezaliman yang dilakukan oleh suami, nanti kebohongan-kebohongan yang ditutupi di belakang semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang akan dilewatkan. Tidak ada yang akan dilewatkan. Kita sebagai, ya saya di sini mengambil dari sudut pandang istri, ya. Tekankan dalam hati kita, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Saya berkata-kata kepada suami dengan kata-kata yang halus dan lembut. Semua kewajiban saya kepada suami sudah saya tunaikan. Kemudian air susu berbalas air tuba, itu sudah di luar dari yurisdiksi kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya. Nggak ya memang pada jalannya kehidupan kadang-kadang kita temukan hal-hal seperti itu. Ya. Tapi kita harus yakin, kita harus kuat, ya, yakin bahwa keadilan itu ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa Allah nanti akan membalas kesabaran kita, ya. Kalau bisa malah maaf, luar biasa sekali kalau bisa memaafkan, ya, masya Allah. Mungkin nggak di dunia, bapak-bapak ibu sekalian, tapi nanti insya Allah di akhirat kelak, ya, insya Allah di akhirat. Wallahu a'lam. Bapak-bapak ibu-ibu, mungkin saya tambahkan sedikit. Masya Allah, jazakallah khair untuk Ustadz kita, Ustadz Imaduddin atas penjelasannya. Ini ada cerita sedikit ibu-ibu, mohon maaf, dan bapak-bapak. Disebutkan dalam kitab Syarah Uqudul Jain, disebutkan di sana bahwa ada seorang perempuan, seorang gadis cantik, solehah, dari keluarga terpandang dan kaya raya. Tentu dia pengen suami yang kurang lebih seperti dia, dan banyak sekali yang pengen menikahi dia. Tapi rata-rata ditolak sampai datang seorang pemuda yang satu kufu kurang lebih. Kemudian singkat cerita, ketika mereka mau menikah, sudah sepakat untuk menikah, sang perempuan ini pun, sang gadis ini pun ngasih syarat. Saya siap nikah sama kamu dengan satu syarat, la tatazawwaj alai, kamu jangan poligami. Maka dalam hal ini menurut banyak dari kalangan para ulama, boleh seorang istri ngasih syarat gitu, boleh, sah-sah saja. Sehingga cerita pemuda itu tanpa ragu ngomong siap, karena memang ini wanita idaman semua laki-laki. Lalu pernikahan pun terjadi, dan pernikahan ini romantis sekali, melahirkan anak 1, 2, 3 sampai 7, sehingga usia mereka sudah mulai jalan-jalan jauh. Sehingga cerita, karena mereka ini pebisnis, sang suami sering keluar kota, sering keluar, tertarik dengan perempuan lain ternyata, tetangga desa. Sehingga cerita akhirnya dia melanggar perjanjian itu. Dia menikahi wanita tersebut yang dia temuin di tetangga desa ini. Dan sang laki-laki ini sangat terkenal bahkan di luar kampungnya. Maka ketika ada orang sekaya ini, sesoleh ini ngelamar, mustahil seorang keluarga tidak melepaskan putrinya. Akhirnya mereka menikah. Sebelum menikah sang suami ngasih syarat, aku nggak bisa bagi waktu baik dengan kamu. Kamu cuma dapat waktu dalam 1 pekan, itu cuma sehari, itu pun dari pagi sampai sore, setiap hari Rabu. Maka kata sang keluarga, bahkan calon istri pun ngomong siap. Kemudian berjalannya waktu, sang istri pertama ini mulai bingung dan curiga, kenapa suamiku setiap hari Rabu di pagi hari itu selalu nggak ada dan pulangnya selalu sore. Dia mulai curiga. Kemudian dia pun menyuruh pembantunya untuk ngecek suaminya. Sehingga cerita setelah dicek,
ternyata hasil investigasi sang pembantu ini, wahai ibu, ternyata tuan sudah menikah lagi dan punya anak laki-laki kecil. Singkat cerita, ini lihat seorang istri soleha. Dia tahu bahwa fokus seorang istri dan fokus seorang suami itu adalah melaksanakan kewajiban, bukan menuntut hak. Sekali lagi ya, hanya melaksanakan kewajiban. Kenapa? Itu bukan perintah suami loh, bukan juga perintah istri, tapi perintah langit yang nyuruh kita untuk melaksanakan kewajiban. Adapun hak, kok suami, kok istri nggak bisa memenuhi, minta sama Allah. Karena yang perintah untuk melaksanakan kewajiban itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, sang istri pintar banget menyembunyikan sesuatu yang sudah diketahui. Dia tetap normal, biasa aja, tetap melayani suaminya sampai sang suami meninggal. Dikisahkan dalam kitab tersebut, bahkan dia langsung membagi harta gono gini, dan istri keduanya pun disamperin, dikasih tahu suami kita sudah meninggal. Kemudian harta warisnya dia bagiannya pun dikasihkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada ustadz lain yang menambahkan. Baik, kalau tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Terkait dengan apa yang disampaikan ibu itu memang benar, bahwa ketika poligami dilakukan di belakang akan menimbulkan masalah. Merujuk pada hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata wa huwa yakhdubu falyalamha annahu yakhdubu." Kalau ada salah seorang dari kalian mau mengkhitbah perempuan dan dia dalam keadaan bersemir rambutnya, falyalamha annahu yakhdubu. Beritahukan bahwa dia dalam keadaan bersemir. Artinya apa? Kejujuran itu dimulai bahkan dari pranikah, sebelum nikah, baru proses khitbah aja sudah diperintahkan untuk jujur, apalagi dalam proses kerumah tanggaan. Maka jujur ini tidak hanya menjadi aturan rumah tangga yang tertulis, tapi memang aturan harga mati yang memang harus dibangun. Di sini ada membangun komunikasi suami istri antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya jujur, perempuannya jujur, fa insyaallah kalau dibangun dengan kejujuran, insyaallah keutuhan rumah tangga akan terbangun dengan baik. Demikian. Seperti sampaikan Ustaz Wijayanto ya, jadi poligami itu ya gampang-gampang angel. Apalagi wong Jawa, banyak traumanya daripada yang indahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sepakat sebagai umat Islam poligami syariat Allah yang memang kalau saya katakan ora wajib, ora sunnah, mubah, berdasarkan kebutuhan keluarga masing-masing. Poligami itu solusi dari Allah SWT untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Jika tidak mampu ya disarankan untuk satu. Tapi saya pribadi, kalau harus mengambil poligami, kalau harus menjalin poligami, ikutlah pelaturan pemerintah Indonesia melalui pengadilan agama. Insya Allah jaminannya bagus. Saya bacakan ya. Pasal poligami itu diatur pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, suami yang hendak beristri lebih daripada satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Kalau ada suami mau poligami kok berani izin ke pengadilan agama, saya jamin suami ini orang tanggung jawab. Tapi kalau poligami siri, saya kira perlu dipertimbangkan oleh ibu-ibu. Kalau perlu jangan dilakukan, karena kasihan. Banyak hal yang terjadi, akhirnya kedoliman yang menimpa pada para istri karena nikahnya siri. Apa syarat pengadilan agama mengeluarkan izin poligami? 1, suami harus mengajukan izin ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan memberikan izin kepada suami yang mau poligami jika 1, ada persetujuan dari istri. 2,
ini ada ketentuannya ya. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri anak. Ini pengadilan agama akan mengeluarkan izin poligami jika itu. Dan saya pernah terlibat untuk jadi saksi proses pengadilan. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, di pengadilan itu sang laki-laki ditanya di hadapan istri dan calon istri yang kedua. Katanya, berapa kemampuan finansialmu? Dia bercerita di hadapan pengadilan. Ditakoi juga, kira-kira nak kowe bosen nabi sing tua apa kowe kalau nikah apa kamu tinggalkan istri yang ketua? Semuanya ditanyakan dalam pengadilan yang memungkinkan akan terjadi perpecahan. Maka kalau sampai pengadilan agama meluluskan, ini luar biasa. Artinya tanggung jawab seorang laki-laki mau berpoligami dengan proses yang sangat baik. Syarat kedua, pengadilan agama itu akan memberikan izin. A. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ya mungkin bisa jadi sakit. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, dua syarat ini yang jadi pegangan pengadilan agama untuk memutuskan laki-laki boleh poligami. Walaupun kalau saya punya kiai, punya teman kiai, itu tidak, istrinya bisa hamil, istrinya anaknya banyak, tapi dia pengen poligami. Tapi diajak, benar diajak. Ketika ditanya sang hakim, dia jawab, ulang istri saya aja yang minta saya suruh poligami kok jenengan nggak setuju. Akhirnya sang hakim pun ACC. Maka saran saya, kalau memang harus terjadi dan itu sebuah solusi dalam rumah tangga atas sebuah masalah, lewatlah pengadilan agama. Jangan siri. Jadi El-Kalam tidak merekomendasikan siri. Ya, kitab-kitab pelajaran-pelajaran doktrin-doktrin agama kadang disalahpahami. Tapi kalau melewati pengadilan agama, kekuatan, kemampuan semuanya terukur. Gitu. Prinsip begini Bapak Ibu semuanya, jangan hanya melihat Quran dan hadis. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam pemerintahan Kementerian Agama ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi meskipun tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun bahwa seorang nikah lagi itu harus izin istri, itu dari nas-nas sahihnya nggak ada, tetapi sebaiknya dilakukan itu untuk kebaikan bersama. Karena mohon maaf, kalau ada perkawinan siri, nikah lagi, rata-rata yang dirugikan yang perempuan apa yang laki-laki? Perempuan. Maka hati-hati. Dan ingat bahwa apa? Ada 10 alasan, tidak saya terangkan semua. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 19:1, kalau Anda menyakiti hati wanita, menyakiti hati keluarga besarnya, menyakiti bapak ibunya itu. 2, high cost. Kalau ada laki-laki menyakiti hati wanita, dengerin Pak, jangan pura-pura mainan handphone. Bapak kalau menyakiti hati wanita, itu biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, begitu rupa. Kalau laki-laki nangis gak ada biayanya. Itu sabun muka aja gak pakai, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, makanya warna kulitnya sama semuanya. Ketiga, wanita itu walaupun mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Wanita itu ahli sejarah. Dia kuat menyimpan memori. Maaf baru pertama kali. Pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu, 2022 di CEC pojok-pojokan kamu pakai baju hijau, dia ingat sampai hari kiamat. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. 4 bulan masa idah enggak nikah lagi, betul? 4 bulan masa idah, 4 tahun menjanda seumur hidup. Maka di Indonesia dan di ruangan ini janda lebih banyak daripada duda. Kalau yang mati ibu, suami ibu, seminggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Biar cepat kering dikipasi. Dasar laki-laki. Kata Nabi, kalau ada seorang laki-laki yang suka menyakiti hati wanita, maka batonul haq
khairu min doriya. Perut bumi lebih baik dari ini kata ulama. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya orang yang suka nyakiti hati wanita itu lebih baik mati daripada hidup. Ini saya belain Bu, tenang saja. Meskipun sekali lagi poligami itu boleh. Ya. Boleh enggak? Boleh. Dalam kondisi tertentu. Saya menjadi contoh, alhamdulillah istri saya sampai detik ini. Sayang istri saya masih di Washington, ini masih di Amerika. Kalau di sini saya suruh tanya, ngomong langsung sini. Istri saya tidak pernah menolak poligami sampai detik ini. Dan tidak menerima poligami. Karena jawabannya sangat netral. Silahkan, kalau itu baik untuk agamamu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, bisa dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Tapi kalau kamu kawin lagi malah jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut untuk kawin lagi. Padahal istri saya nawari terus. Tapi yang ditawarkan saya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Jalannya itu miring-miring gini semuanya. Itu kasihan, gak punya suami, gak punya anak, tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan betul, Masya Allah. Kecuali Damiri ganti Desi Ratnasari gitu ya, agak mikir-mikir. Bapak Ibu semuanya, tolong masalah poligami itu satu kebolehan, tetapi tentu itu harus untuk kemaslahatan bersama. Udah, poligami saya hentikan situ. Ada lagi? Mohon maaf. Selebihnya nanti. Cek, izin. Silakan. Cek. Yang mana? Tengah. Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wijayanto dan seluruh para ustadz dan alim ulama semuanya. Subhanallah, di kesempatan sore hari ini bisa hadir di kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Pak Ustadz, saya seorang buruh yang melalang buana baik dari Jayapura, Manado, kemudian Balikpapan, Tarakan. Awal-awal di dalam pernikahan kita sudah satu niatan untuk bersama. Namun dalam perjalanan kadang keluarga, anak perlu sekolah dan lain sebagainya. Tadi Ustadz sampaikan diantaranya kita mulai dari mid time, family time, kemudian study time maupun sampai ke public time. Nah, secara kadang kita kalau hitung-hitungan baik mid time dan public time itu kita juga sangat banyak lebih ke public time. Apalagi kalau sekarang ini untuk family time. Kadang-kadang pulang mungkin baru 2 pekan bahkan 1 bulan bisa ketemu. Nah, dalam hal ini mohon kiranya manajemen yang tepatnya bagaimana khususnya untuk family time sebagaimana seperti saya seorang buruh. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih dan jadi, assalamualaikum. Kondisinya sekarang LDR, long distance relation. Yap, jadi LDR lah. Bapak di mana, Ibu di mana? Kalau saat ini alhamdulillah saya sudah di Jakarta. Jadi saya usahakan kalau tidak ada hal yang khusus tiap pekan dan alhamdulillah untuk di hari Jumatnya bisa WFH ya kami pulang. Tapi kalau sampai ada hal-hal yang khusus sehingga tidak pulang ya kami pun tidak pulang. Tapi dalam hal ini 3 bulan alhamdulillah baru 1 pekan tidak pulang. Tapi tiap pekan alhamdulillah bisa pulang. Jadi Bapak di Jakarta, istri home base di Jogja? Betul, istri dan anak-anak di Jogja. Jadi ini bagaimana mengatasi, membangun orang yang LDR, long distance relation. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah serta para hadirin sekalian. Ini kok nggak enak ini. Ada. Mengenai pendidikan long distance ya. Itu kita punya uswah hasanah yang sangat bagus ya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Itu adalah salah satu role model ya tentang pendidikan anak long distance ya, artinya yang tidak ketemu setiap saat. Nah, tip-tip apa yang perlu dibagikan dari fawaid sirah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail yang tentunya kita sudah hafal sirahnya karena diabadikan sebagai
manasik haji gitu ya. Itu meskipun tidak ketemu setiap hari, yang penting adalah kerjasama. Kerjasama dalam artian bahwa bapak ini adalah penanggung jawab pendidikan. Karena jarak jauh maka harus bekerja sama dengan si ibu. Maka disinilah peran seorang bapak meskipun dari jarak jauh ya, harus mempunyai konsep yang jelas yang akan ditransfer kepada si ibu yang menemani seorang anak. Jadi konsepnya dulu harus jelas Pak. Jadi anak ini mau dididik bagaimana, mau dijadikan apa. Nah itu harus ada kerjasama antara bapak sebagai penanggung jawab pendidikan ya, dengan ibu sebagai direktur sekaligus pelaksana pendidikan ya, mungkin nanti kan bisa didelegasikan ke sekolah atau ke seorang guru atau ke seorang ustadz. Itu jadi kerjasamanya harus jelas dulu antara bapak dan ibu serta siapa yang didelegasikan di situ. Kemudian yang kedua adalah komunikasi harus intens ya. Kalau tadi dikatakan mungkin 2 minggu baru pulang ya Pak ya, 2 minggu atau 1 bulan baru pulang ya. Tetapi komunikasi itu harus intens, harus disepakati ada waktu-waktu untuk berkomunikasi baik dengan ibu sebagai pelaksana maupun kepada anak sebagai objek didik. Nah, itu harus ada waktu yang disepakati, harus ditentukan dan menjadi kesepakatan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah terbuka, sifat terbuka. Ya, barangkali ibu punya kesalahan atau kurang tepat, anak punya kesalahan atau masalah. Ya, seorang bapak sebagai penanggung jawab harus terbuka, jangan terburu-buru. Bahasa Jawanya itu maidu, gitu ya. Tapi harus terbuka. Ya, di-sharingkan dulu masalahnya apa, gitu ya. Jadi apa saja informasi harus jelas, terbuka. Kalau ada masalah juga harus jelas. Jangan baru menyampaikan sepucuk masalah langsung dihukumi. Nah, jadi yang ketiga itu harus harus terbuka. Kita harus bersikap terbuka sehingga anak ketika punya kesalahan itu mungkin dengan ibu tidak takut, tapi dengan bapak nanti jangan-jangan takut. Ini enggak fair, kurang terbuka komunikasinya. Harus anak meskipun salah itu enggak punya sesuatu yang ditutupi baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Komunikasinya harus terbuka. Caranya adalah jangan otoriter, gitu ya. Kalau kita otoriter, anak pasti tertutup. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah terbuka, komunikasi ya. Setelah komunikasi, kerjasama, terbuka ya. Yang selanjutnya adalah selalu mendukung ya. Memberi dukungan kepada anak ya. Apapun ide anak ya. Selama itu adalah positif ya, untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, harus tetap memberikan dukungan. Adapun apabila punya keinginan atau ingin mengarahkan nanti setelah anak tersebut merealisasikan apa yang diinginkan. Itulah diantaranya Pak 4 tip itu ya yang bisa dilaksanakan agar kerjasamanya rapi, komunikasinya rapi, saling terbuka antara ketiga belah pihak dan saling mendukung ya, baik terhadap istri yang melaksanakan tugas maupun pada anak sebagai objek didik. Mungkin teman-teman lain ada yang menambah. Terima kasih. Sayang sekali saya diingatkan panitia tinggal 10 menit waktu yang diberikan. Cuman masalahnya begini. Masalah keluarga ini adalah masalah yang tidak akan berhenti. Tadi wallahi Bu, sebelum berangkat ke sini pagi sudah ada seorang yang nelpon ke saya, nggak tahu kalau ada acara ini, nangis sampai setengah jam. Sampai saya lempar kepada Ustadz, tadi yang nanggapi siapa? Ustadz Hakim. Karena KDRT
istrinya yang kerja, istrinya kena KDRT, anaknya begitu rupa, mau cerai nggak, kasihan anaknya kalau nggak cerai dalam tekanan terus. Berapa waktu yang lalu ada konflik warisan ratusan miliar, Bu, datang ke El Kalam untuk bagaimana minta penyelesaian. Karena ada perempuan, anak perempuan dapat 80 miliar, sementara anak laki-laki cuma dapat 5 miliar karena dulu dipinjam nama untuk sertifikat. Itu dianggap pemberian. Jadi masalahnya luar biasa. Belum lama dari Jepang, Bu, dari Jepang konsultasi di El Kalam, itu isinya nangisnya lebih banyak daripada ceritanya. Karena apa? Mohon maaf. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa, mohon maaf sekali lagi, permasalahan keluarga ini permasalahan yang dinamikanya luar biasa. Hari ini tidak hanya di karangan artis Lesti Kejora saja tidak, tetapi urusan KDRT, urusan divorce, perceraian, pirok itu banyak sekali, belum lagi perselingkuhan yang lain-lain. Maka mohon maaf, nanti sekali lagi kalau nanti belum tuntas, silakan nanti hubungi di El Kalam. Kita akan ada konsultasi. Masih ada satu kesempatan terakhir karena masih tinggal 10 menit biar tertanggapi. Silakan dari Bapak, dari Ibu, monggo yang lebih. Saya seorang istri. Ya. Suami saya sudah sakit stroke 9 tahun. Gimana? Suami saya sakit stroke selama 9 tahun. 9 tahun suaminya stroke. Ya. Mengapa saya sampai sini? Karena suami saya itu ngefan banget sama Uwi. Bentar, masih kurang kenceng. Ya. Agak dekat, agak teriak dikit. Nggih, sampok. Ya. Kenapa saya sampai sini? Karena suami saya itu ngefan banget sama Uwi. Suami saya kan nggak bisa ngendikan, nggak bisa jalan. Kenapa saya meninggalkan suami saya hari ini? Karena ketika tahu ada kesempatan saya untuk bisa datang dan ketemu sama Uwi, dia merindoi. Alhamdulillah. Dia pengen saya ketemu sama Uwi. Padahal untuk biasa setiap harinya itu kalau untuk ke tempat mbahnya yang samping rumah saya, itu kan saya izin Uwi. Apalagi untuk ini meninggalkan dari pagi sampai mungkin nanti tengah malam ya, sampai pagi. Itu gimana nggih? Suami sudah mengizinkan. Bahkan saya pernah pas sebelum kesini saya, apakah ayah ridho? Nggih. Apakah panjenengan izinkan saya untuk pergi ke Jogja? Nggih. Tapi dalam hati saya sebagai istri pripun nggih, wong suami nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya menolak juga kelihatannya dia pengen banget sampai sini. Jadi menurut pandangan Islam, apakah benar yang sudah saya lakukan ini? Karena saya menentang suami juga nggak enak pikirannya saya nanti gimana suami nggih wong kepengen kepanggih panjenengan. Terus saya juga cuma punya anak juga mendukung. Dia menghandle tugas saya untuk ngecek ayahe untuk jam sekian, ini masih komunikasi, harus buang pipis ayahe. Untuk jam sekian harus ngecek air minumnya ayahe. Bagaimana Wi menurut panjenengan apa yang saya lakukan apakah salah? Dan kalau nanti memang berkenan dan panjenengan mengizinkan, saya pengen nyuwun sewu, nyuwun foto bareng sama panjenengan untuk saya aturkan ke suami. Insyaallah. Matur suwun sangat gitu aja Ustadz. Menurut pandangan Islam, biar saya juga mantep lah. Oke, makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama salam saya buat suami. Mudah-mudahan Allah marobbanas adbil baksa isfihi Allah masfi antas safi la sifaan ila sifauka sifaun la yughadiru sakuman. Mudah-mudahan suami ibu segera diberikan kesembuhan, ayah jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Keluarga yang insya Allah sakit itu adalah sunnah kenabian. Sakit itu penebus dosa, sakit itu peninggian derajat di surga, sakit itu kesabaran ini, sakit itu nasihat, sakit itu istighfar. Banyak orang yang gagal ketika justru keluarganya sudah sukses, karirnya bagus, gajinya miliaran, sudah jadi jenderal, irjen, malah nembak 5 kali, buat semuanya.
Tapi mohon maaf, insya Allah tidak terjadi penembakan di rumah Anda. Insya Allah. Ini Allah jaga keluarga, insya Allah keluarga. Tolong dibacakan kesabaran seorang istri adalah surga bagi itu. Tolong nanti ditanggapi ya, Ustaz. Silahkan. Bagaimana ibu ini istri yang teladan yang luar biasa. Walaupun sehebat apapun kita masih kalah dengan Siti Hajar. Bu, Siti Hajar itu begitu hamil tinggal pergi. Perginya bukan sehari 2 hari. 13 tahun. Untung yang jadi istri itu bukan orang seperti ini. Kalau yang di Siti Hajar ini, nggak jadi nabi. Bapak sudah menghamili, nggak tanggung jawab. Dasar bapak apa itu? Bapak pocong. Dan anaknya Ismail. Ini tadi diceritakan Ustadz Parman tadi. Anaknya mau disembelih, if'al matukmar, satajuduni, insya Allah minas sobirin. Ya Allah, lakukan, ini perintah agama. Coba itu anaknya ibu, mohon maaf bu, anak ibu, ini mau disembelih. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Apa jawabannya? Oh ya sama pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih bapak. Bapak Bang Toyib nggak pernah pulang mau nyembelih. Dasar bapak apa itu? Maka masya Allah ibu, dengan kesabaran ibu, mudah-mudahan itu. Ada lagi? Monggo yang mau nanggapi dulu, silakan. Baik, seperti yang disampaikan Ustaz Jayanto. Hadisnya apa yang terkait dengan seorang istri, keutamaan seorang istri yang taat sama suami ya. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat ramadhanaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannata bi ayyi masa'at au kama sallam. Wanita manapun yang dia salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan dan mampu taat kepada suaminya, maka balasannya adalah dia diizinkan Allah masuk surga di pintu manapun. Bahkan ini kelakar para ulama, para kiai, kalau seandainya wanita yang taat tadi mau masuk pintu yang dimasuki Rasul, dia pun diizinkan. Subhanallah. Ini keutamaan wanita yang solihah. Dan apa yang ibu tadi lakukan, yaitu minta izin untuk datang ke sini, dan suami meridhoi, itu sudah tidak ada masalah. Selama suami ridho, maka boleh istri untuk keluar rumah atas izin suami. Jadi ibu gak usah khawatir. Bahkan ada hadis yang lain, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Wanita manapun yang meninggal serta suaminya ridho, maka Allah jamin kepadanya surga. Jadi kuncinya adalah taat kepada suami. Di antara ketaatan itu adalah izin dan minta keridhaan suami. Saya kira itu Ustaz. Ya, Ustaz Heri, silakan. Baik. Saya hanya menambahkan terkait dengan pahala yang besar yang akan diperoleh oleh seorang istri yang taat kepada suaminya. Bahwasanya istri itu ketika menemui suaminya sedang sakit, bahkan di dalam hadis itu disebutkan laukanat bihi kurhatun falahisatha. Jadi sampai ada luka yang ada di badannya berupa nanah, kemudian dia menjilatnya, ma'addat haqqahu, itu pun jika dilakukan belum tentu bisa disebut melaksanakan haknya kepada suaminya. Dan kita tahu bahwa ada seorang nabi yang pernah mengalami sakit yang sangat parah, yaitu Nabi Ayub. Di tengah sakit yang parah itu, kemudian Allah memberikan ujian kepada istrinya Nabi Ayub. Namun ternyata ujian itu tidak bisa dilewati dengan sukses. Dalam arti istri Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub sendirian di dalam menghadapi penyakitnya. Maka wajar ketika ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang yang mensabari sebuah musibah yang menimpa pasangannya, maka
dia diberi pahala oleh Allah seperti pahala yang diberikan kepada istri Ayub kepada Nabi Ayub atas musibahnya. Maka sangat mulia seorang istri atau seorang suami yang tetap komitmen di dalam pernikahannya meskipun sedang berada di dalam ujian yang luar biasa. Itulah yang dalam pernikahan disebut dengan warahmah. Jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang kepada sesama pasangan hidupnya meskipun ada musibah yang tidak kecil dihadapinya. Demikian, terima kasih. Baik, mohon maaf sekali sudah ditegur 3 kali saya, waktunya habis, tapi tidak berhenti. El-Kalam masih membuka secara gratis konsultasi dan identitas Bapak Ibu akan dirahasiakan. Ini masih banyak hal yang perlu disampaikan kaitannya dengan istri. Insya Allah Ibu tadi boleh foto dengan saya dan saya ada titip sedikit untuk suami Ibu untuk sekedar transport aja. Dan boleh langsung di sini aja foto sini, mohon kameranya mana? Ya. Mana kamera Kamil? Ini titip buat suami ya. Jadi terima dulu. Di sana Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu menjadi istri yang solihah, insya Allah reuni di surga bersama anak, cucu dan keluarganya. Di dalam surat Ar-Ra'd, makasih Bu. Ya, mudah-mudahan ya. Ibu semuanya, mudah-mudahan harapannya kita semuanya semangat. Ini adalah semangat untuk taghyir, membuat perubahan. Pulang dari sini semua harus komitmen menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih taat kepada orang tuanya. Setuju? Setuju? Semuanya harus berkomitmen. At-taghyir latar kabunna atau bahkan antobak. Kita harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Pulang dari sini semua jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solihah. Keluarganya bisa bertemu di dunia, tapi juga bisa reuni di surga bersama pasangannya, anaknya, simbahnya, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebok posok, gantung siwur, jaran mati, Jambi Wangi, sak nenek moyang kita seorang pelaut. Bisa semuanya bisa reuni di surga sebagaimana surat At-Tur ayat 21 dan surat Al-Ra'd ayat 23 dan 24. Kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu semuanya, masih banyak yang belum tercover karena sebetulnya tadi ada poin-poin yang mau disampaikan, Ustaz sudah nyiapkan tapi waktunya sudah diingatkan. Zaujun, kenapa disebut libasun? Libasun itu pakaian. Kenapa suami kok pakaian, istri pakaian? Karena pakaian yang paling tahu di dalamnya. Pakaian kita itu tahu di dalamnya ada, mohon maaf, bercak apa, ada ini apa, pakaian itu tahu. Maka suami yang paling tahu pada istri, istri yang paling tahu pada suami. Tapi banyak suami-suami enggak pengertian pada istri. Dan istri yang enggak pengertian pada suami. Maka sebetulnya poin-poinnya masih banyak. Sekali lagi, kurang lebih mohon maaf, saya ingin main komitmen Bapak Ibu semuanya. Halo. Hari ini komitmen keluarga yang tangguh, katakan yes kalau itu baik, katakan no way kalau itu tidak baik. Semuanya keluarga sakinah, keluarga mawadah, yes. Keluarga yang diberkahi, yes. Perceraian, no. KDRT, no. Poligami, kok masih yes yes yes, yes 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 gitu kok, no, yes yes no yes no. Semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Ustadz Wijayanto dan Tin Al-Kalam.